Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu yakafi mazidah. Yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda, wali murid PGTK Sekolah Alam Insan Mulia Surabaya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang barokah ini, insya Allah dengan karunia-Nya senang sekali saya Ustazah Ratna bisa menjumpai ayah bunda semua pada kesempatan parenting online pagi ini. Sebelumnya mungkin mohon ayah bunda bisa menombol speakernya untuk diposisikan dalam keadaan ini ya. Terima kasih. Bagi ayah bunda yang masih unmute untuk mohon ditekan tombolnya. Baik. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan ayah bunda, anak-anak untuk bisa menjalankan ibadah puasa, ibadah di bulan yang mulia ini. Ayah bunda yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini, tema yang akan kita bahas adalah pengasuhan dan pendidikan anak usia dini dalam situasi pandemi COVID-19. Ini ada PSBB, anak belajar di rumah, pastinya banyak sekali hal-hal yang ingin kita sharingkan. Mudah-mudahan sudah hadir di sini beberapa narasumber yang ahli di bidang anak. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum Bu Irma Dianita. Iya. Bu Irma Dianita, Magister Psikologi, psikolog. Beliau ibu dari 2 putra-putri, saat ini berusia sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Aktivitas keseharian beliau sebagai tim psikologi Sekolah Alam Insan Mulia Surabaya. Bu Irma juga mendampingi Ustadz-Ustazah dalam masa-masa pandemi COVID ini, bagaimana memberikan pembelajaran e-learning untuk anak-anak usia dini. Matur nuwun Bu Irma. Beliau juga beraktivitas mengisi layanan psikologi di Pusyan Gatra BKKBN dan Unit Pelayanan Psikologi Universitas Airlangga Surabaya. Sangat sibuk sekali Bu Irma ini. Beliau juga aktif di berbagai pelatihan, workshop, seminar tentang dunia anak dan penanganan ADHD. Baik ayah bunda, selanjutnya kita langsung kepada materi parenting hari ini. Dipersilakan kepada yang terhormat Bu Irma Dianita untuk memaparkan materi bagaimana pengasuhan pendidikan anak di masa pandemi COVID-19 kali ini. Dipersilakan Bu Irma, monggo. Ya, terima kasih Ustazah Ratna sebagai moderator yang membantu saya kali ini. Ustazah, sebelumnya saya mau nyapa ayah dan bunda dulu yang telah bergabung bersama kami di sini. Terima kasih ayah dan bunda waktu luangnya. Mungkin kita akan bisa sharing bersama tentang bagaimana situasi dalam pandemi COVID-19 ini tetap memperhatikan dan fokus pada pola pengasuhan dan pola pendidikan anak usia dini, di mana memang tantangannya adalah sekali perubahan yang terjadi dalam rutinitas kita, banyak sekali tantangan antara mengasuh anak, kemudian usia dini ini kira-kira apa sih yang ditekankan, saya ini harus bagaimana sih sama anak-anak saya, begitu ya. Apalagi untuk usia dini itu, apakah cuman bermain gitu ya. Nah, ini mungkin saya mau menjelaskan dahulu apa yang ditekankan pada proses pengasuhan dan pendidikan anak usia dini, begitu. Saya boleh dibantu sama Ustadz Ali untuk slide-nya untuk ditampilkan sehingga saya bisa agak sedikit membaca dan merunut alur saya karena kadang-kadang nanti di luar alur saya. Baik, monggo saya mungkin menunggu slide-nya. Baik, di sini tantangannya dengan pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu sampai kapan. Kita pasti berharap pasti akan ada segera
titik terang, kesembuhan untuk semuanya, dan aktivitas berjalan kembali normal semuanya. Namun saat ini adalah tantangan orang tua. Kita akan diminta untuk melakukan adaptasi dan penyesuaian secepat mungkin untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, sehingga kita bisa menjalankan semuanya seperti aktivitas normal. Nah, ini tema hari ini, pengasuhan pendidikan pada anak usia dini di masa pandemi. Next, selanjutnya. Oke, saya perlu menekankan pertama kali bahwa kami yang sebagai tim pendidik begitu biasanya mengajarkan anak secara langsung. Namun proses kali ini jadi sebenarnya tidak hanya mengajar. Saya ingin meyakinkan orang tua bahwa you don't just teach, tapi you inspire. Jadi orang tua mungkin ada, saya bukan guru, saya bukan berlatar belakang guru untuk mendidik. Tapi jangan lupa, mengasuh itu juga perlu modal mendidik. Sehingga adalah bahwa orang tua adalah inspirasi. Itu yang ingin saya tekankan. Kita semua bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak kita. Next. Selanjutnya. Ya, apa sih pola asuh begitu ya? Pola asuh adalah gaya cara pengasuhan kita yang pasti melibatkan antara asah, asih, dan asuh. Mereka bertiga ini, asah, asih, dan asuh itu saling berkolaborasi untuk apa yang kita bisa lakukan optimal untuk anak, bagaimana mengasuh, merawat, memberikan kasih sayang secara konsisten. Nah, note-nya adalah konsisten terhadap buah hati. Oke, sehingga kita bisa merefleksi apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita lakukan kepada anak, pengasuhan yang seperti apa, yang kita bisa sama-sama koreksi pada slide selanjutnya. Next, Ustadz, ini ada beberapa macam-macam gaya pengasuhan yang bisa jadi saya nggak termasuk yang itu, atau saya termasuk yang itu, atau kadang-kadang saya bisa jadi yang seperti ini dan seperti itu. Nah, ini ada karakteristik gaya pola asuh orang tua: authoritative, uninvolved, authoritarian, dan indulgent. Ya. Ini di sini memang pola asuh yang demokratis ini adalah penuh keterbukaan, punya mindset bahwa kita dalam mendidik anak-anak atau dalam mengasuh anak-anak, kita sama-sama bisa memahami, oke, kira-kira perkembangan mereka sampai di mana, sejauh apa kemampuan mereka, sehingga kita bisa mengajak mereka untuk bisa sama-sama melakukan perilaku yang terarah atau perilaku yang ada kerjasama antara orang tua dan anak. Kemudian ada juga pola asuh uninvolved. Nah, ini biasanya memang tidak disadari pada saat apa sih kita bisa terjebak dalam pola asuh ini gitu ya. Kadang kesibukan, rutinitas kita yang mungkin membuat kita banyak fokus pada bidang pekerjaan, ataupun kondisi yang kita tidak bisa hadir secara langsung tapi bisa tercover dengan hal yang lain. Nah, mungkin itu termasuk yang uninvolved tapi punya kualitas, tapi ada juga yang mungkin tidak berkualitas begitu. Authoritarian, pola asuh yang otoriter, ini kadang-kadang bisa jadi kita lakukan dikala memang ada hal yang kelelahan atau stres, faktor tekanan, sehingga kadang-kadang kita satu arah gitu ya. Nah, ini yang perlu kita koreksi. Indulgent, ini adalah memanjakan gitu ya. Lebih banyak biasanya mindset untuk anak usia dini kadang-kadang masih kecil kok, jadi memang masih perlu totalitas semua dibantu gitu. Nah, ini yang nanti perkembangan usianya sampai di mana sih mereka itu memang kadang bisa dibantu, kadang memang perlu dikasih kesempatan. Nah, ini kita perlu koreksi, lebih dominan yang mana. Nah, oke, next. Oke, selanjutnya tentang bagaimana pengasuhan untuk anak usia dini yang perlu ditekankan pada anak usia dini. Kita perlu memperhatikan masa perkembangan kelekatan emosi. Ini yang perlu mulai dari awal sebagai titik dominan kita untuk
mulanya pasti, awal mulanya pasti kita harus memperhatikan attachment atau kelekatan, kedekatan, kenyamanan, dan keamanan. Karena ini sangat-sangat penting sebagai proses dia tumbuh kembangnya nanti. Oke, selanjutnya. Nah, kalau tadi sudah bicara pengasuhan, di mana memang itu banyak faktor keluarga yang memang itu dari titik awal mula yang dibentuk begitu. Kemudian dari pengasuhan itu pasti akan anak semakin beranjak besar gitu ya, semakin berproses dia semakin usianya, apa yang perlu kita asah, apa yang perlu kita lakukan buat anak kita. Nah, kita makan perlu tahu bahwa pendidikan adalah masa stimulasi perkembangan anak. Kayaknya memang masih anak-anak gitu ya, masih kecil apa sih mereka cuman bermain, tapi jangan salah, ini adalah masa golden age mereka, masa perkembangan yang sangat-sangat pesat dari tumbuh kembang mereka, sehingga kadang kita terlena begitu ya, apakah karena masih terlalu kecil sehingga ya begitu-begitu saja gitu ya, ataukah memang ada yang menganggap apa sih stimulasi ini ya seperti itu begitu. Sehingga kita perlu tahu sampai di mana dan sejauh apa proses pendidikan yang ditekankan untuk anak-anak usia dini. Ada hal yang perlu kita cermati mulai dari gerak motoriknya, motorik kasar dan motorik halus, kemudian ada perkembangan bahasa, dan selanjutnya adalah perkembangan emosi. Pasti semuanya ini yang tadi awal saya katakan bahwa modalitas adalah pengasuhan yang baik, kita memperhatikan emosi anak. Lanjut. Nah, ini yang mulai dari tahap perkembangan anak-anak yang kita atau ustadz-ustazah kadang berikan stimulasinya, itu adalah meliputi aspek perkembangan ini ada motorik kasar, motorik halus, bahasa, kognitif atau pola pikir, kemudian sosial dan emosi. Ini semua biasanya sudah komplit dalam bermain. Sehingga bagaimana sih cara mereka untuk belajarnya anak usia dini, itu melalui memang suatu permainan. Karena permainan itu sudah menjadi modal untuk mengasah kemampuan perkembangan kognitifnya. Next. Selanjutnya. Ya, ini yang kita perlu tahu, perkembangan kognitif anak sampai sejauh mana dan apa sih yang perlu kita ketahui tentang kemampuan berpikir mereka, begitu ya. Perkembangan kognitif di sini artinya kemampuan berpikir, memahami, meniru, menghafal, imajinasi, menganalisis, dan evaluasi. Nah, kalau anak-anak usia dini ini mereka dalam masa perkembangan yang mereka kita lihat usia 0 sampai 2 tahun sensori motor ya, ini menurut Viase dikatakan bahwa memang anak belajar untuk pengembangan atau mengenal lingkungannya dengan sensor gerakan atau sensor yang mereka lalui begitu. Jadi mereka misalkan kita tahu pada usia 1 tahun memasukkan makanan memasukkan mainan ke dalam mulut seperti itu adalah bagian proses belajar mereka. Jadi mereka akan merasakan bahwa touching, menyentuh, kemudian melakukan olah gerak keseimbangan itu bagian sebenarnya adalah proses mereka berpikir, menguatkan cara mereka berpikir. Ya, jadi jangan dilarang ayah bunda. Kita boleh mengarahkan mana kegiatan yang aman atau tidak begitu, tapi itu menjadi pengalaman buat anak-anak. Untuk usia sampai 2 sampai 7 tahun ini sudah mulai berkembang lagi perkembangan otak, yaitu mulai praoperasional di mana mereka kemampuan bahasa ini sudah mulai banyak atau tinggi. Nah, kemampuan bahasa ini masuk dalam area kognitif juga. Kenapa? Karena mereka menyerap apa yang mereka dengar dari sensori tadi yang mereka sudah alami sebelumnya. Kemudian mereka melakukan dari apa yang mereka dengar, kemudian mereka waktunya mempraktekkan gitu ya. Jadi usia 2 tahun, 3 tahun itu terjadi ledakan bahasa dan mereka banyak menerima rangsang. Jadi belajarnya dari suatu pengalaman. Dan itu pengalaman yang konkret begitu ya, yang masih terlihat yang bisa dia lakukan sendiri atau yang dia bisa lakukan sebagai bagian dari pengalaman
anak-anak ini. Jadi penting buat mereka untuk melakukan uji coba, penting bagi mereka untuk diberi kesempatan melakukan apapun ide dan percobaannya gitu. Nanti usia 7 sampai 11 tahun operasional konkret, di mana memang kalau kita memberikan konsep harus ada barangnya atau bendanya gitu ya, tampakan visual. Nanti semakin besar dia sudah mulai punya formal operasional, di mana dia sudah punya daya bayang yang cukup bagus begitu. Next, selanjutnya. Nah, ini yang mungkin perlu orang tua cermati, bahwa perkembangan mereka itu sudah mulai dari awal pembentukan, mulai dari prenatal ya, dari hamil gitu ya. Ternyata perkembangan fisik atau perkembangan sensori itu berkembang memang mulai dari gizi dan lain-lain pada saat hamil begitu ya. Kemudian bahasa ini saya mengambil dari Nelson tahun 2000 ini, ternyata perkembangan bahasa itu bukan dimulai dari anak setelah lahir loh, tapi dimulai pada saat anak-anak itu sudah dari dalam kandungan. Mereka bisa menyimak, makanya ketika hamil mungkin kita sering murotal ataupun mengaji, membaca Quran, itu adalah untuk mereka sudah mampu, mulai dari ini kurva tertingginya dia di 7 dan 8 ya, 6, 7, 8 ini yang sudah mulai bisa mampu untuk ada mendengarkan rangsang, itu bisa membantu untuk kemampuan bahasanya. Dan kognitifnya itu memang kan pada usia dini nih, mulai dari dia awal bayi lahir gitu ya, hingga sampai bukan maksimal, tapi memang berkembang cukup sangat pesat, ini tinggi-tingginya memang di bawah 6 tahun. Jadi memang itu dibilangnya masa golden age, karena perkembangan anak-anak yang cukup optimal, maksimal begitu ya perkembangannya. Oke, bisa dilanjut. Oke, ini akhirnya yang kita alami saat ini begitu ya, di mana memang akhirnya penghantaran melalui pembelajaran jarak jauh. Ini kan kita karena media apa yang bisa kita gunakan untuk tetap menjalankan stimulasi anak-anak, sehingga orang tua pun juga tetap bisa melakukan proses pengasuhan dan pendidikan anak-anaknya. Nah, ini kita kebanyakan memang dilakukan melalui screen time atau online gitu ya. Anak melihat pada layar. Sedangkan ada aturannya nih, ada rule-nya. Nah, anak di bawah 1 tahun 18 bulan ya, itu memang sebaiknya belum dikenalkan untuk permainan screen time ini, sehingga dalam yang boleh pun gitu ya, itu dalam video call. Jadi misalkan ada orang tua yang jarak jauh gitu ya, atau nenek kakek, jadi dia melihat wajah atau bentukan visual bagaimana lingkungan gitu, bagaimana wajahnya kakek nenekku, bagaimana ayah dan ibuku mungkin kalau pas lagi ada yang pergi jauh begitu ya. Oke. Nah, ini ada rule-nya, ada aturannya. Oke. Kemudian untuk kita yang kita berikan anak usia 2 tahun, memang maksimal sebaiknya adalah 1 jam. Lebih kurang dari itu lebih baik gitu ya, lebih baik. Nah, nanti bagaimana tapi tontonan apa? Nah, nanti kita bisa bahas. Yang penting kita harus tahu sebenarnya materinya begitu ya. Oke. Baik. Ya, kita bisa lanjut. Main HP-nya 1 jam sehari kalau mengajikan tontonan anak yang bisa baik buat kita, bisa baik buat anak, dan itu menjadi bermanfaat begitu. Oke. Selanjutnya untuk ini tadi, bagaimana sih proses anak usia dini ini bekerja begitu ya? Bagaimana perkembangan aspek-aspek ini supaya optimal? Apa yang bisa kita lakukan? Dengan metode bermain itu
aspek perkembangan ternyata bergerak gitu ya, dan memberikan pengalaman belajar. Karena itu dengan media bermain, anak-anak ini akan bisa mengembangkan aspek-aspek perkembangannya lebih optimal. Tapi bermain yang seperti apa? Apakah mereka bermain sendiri atau dibiarkan begitu saja? Atau ada bermain yang memang punya tujuan gitu ya? Ini memang yang akhirnya menjadi tugas sekolah atau tugas pendidik untuk kita bagaimana bisa menyajikan suatu permainan yang memiliki tujuan perilaku apa yang mau kita asah sehingga kita bisa menyeimbangkan aspek-aspek perkembangan ini juga sama rata optimalnya karena pada usia dini kita sedang membangun pondasi anak. Fondasi anak itu apa? Dari 5 aspek perkembangan yang sudah di-sharingkan tadi, untuk anak usia dini sebaiknya kita tumbuhkan semuanya. Dari kemampuan motoriknya kita tuntaskan, kemampuan bahasanya kita lancarkan, kita perbanyak, kita tambahkan imajinasinya mereka, kognitifnya, kemudian sosial dan emosi, kepekaannya itu juga kita perlu latih. Jadi tidak hanya satu aspek kognitif saja yang kita pentingkan. Oke, next. Selanjutnya. Oke, ini yang bisa kita lakukan sebagai orang tua dengan dan tantangannya dalam kondisi perubahan pandemi COVID-19 ini. Strategi belajar di rumah seperti apa ya, Us? Gitu. Bermain yang memiliki tujuan adalah belajarnya anak usia dini. Gaya bermain itu adalah bagian dari strategi belajar. Jadi kalau dia punya cara lain, oh nggak gitu nih cara mainnya. Cara mainnya tuh gini, kasih mereka kesempatan. Nanti kita mengoreksi, itu adalah kita lihat nih, apakah itu membahayakan, apakah itu memang anak sedang uji coba, kita bisa membantu mengarahkan mereka bermainnya. Misalkan mereka naik-naik, ataupun mereka mencoba melihat ibu lagi pakai pisau dapur begitu ya. Jangan langsung kaget ataupun langsung membuat anak ini terkejut begitu ya. Waduh, kamu nggak boleh main kayak gini kan. Tapi kita dengan posisi yang memang oke, kamu mau pegang itu ya, yuk dibantu sama ibu, yuk sini yuk. Jadi ada proses di situ yang memang mereka ingin tahu fasilitasi mereka, dan di situ adalah proses belajar. Kalau kita melarang, gitu, mereka bisa jadi ada dua. Mereka tetap pada minatnya untuk mencari tahu, atau mereka membunuh minatnya untuk punya pengetahuan baru, begitu. Itu yang akan menjadi bumerang buat kita sendiri. Kemudian mengenalkan adab dan rutinitas adalah bagian dari proses pembelajaran. Ingat, proses pembelajaran. Jadi kalau misalkan ada titipan tugas atau ada titipan yang memang kita mau melakukan itu sebagai rutinitas, anak harus enjoy dan bukan paksaan. Jadi misalkan nih, sekarang ada waktunya kamu berdoa sebelum makan gitu ya. Ternyata dilakukannya hanya pada saat itu saja. Nah, ini kami tidak ingin bahwa hanya tuntutan tugas, tapi jadikanlah ini adalah suatu adab dan rutinitas. Pola perilaku yang memang dilakukan dalam keseharian sehingga kita akan lebih mudah membangun anak konsisten perilaku yang ajak, hasil belajar yang ajak untuk kita melakukan itu dengan optimal, dan mereka juga bukan hanya melakukan selesai jadi hasil belajarnya sudah gitu ya diletakkan, tapi enggak. Ini yang membangun memori anak-anak adalah dengan rutinitas sehingga terbentuk pola perilaku yang bagus buat anak-anak. Oke, kemudian ada inovasi varian kegiatan fisik. Ada buku yang saya baca, Tuntas Motorik, itu sangat-sangat memang saya sangat sependapat di mana kita bisa melihat kecerdasan anak pada saat usia awal mereka itu dari kecerdasan motoriknya sebenarnya. Jadi penting membuat anak ini aktif bergerak, penting membuat anak ini lincah gerakannya, fleksibel, karena itu cukup sangat membantu mereka nanti mengoptimalkan masa perkembangan selanjutnya. Begitu. Jadi aktif bergerak ya ayah bunda. Kemudian ada bermain peran. Nah, di sini
di mana anak-anak nih sangat suka, apalagi sudah mulai 3 tahun ke atas begitu, sangat suka ketika memang dia diajak bermain pura-pura, bermain peran gitu ya. Dan bagaimana kalau anak di bawah usia itu? Kita bisa settingkan situasi, misalkan entah itu pakai baju kemeja putihnya ayah, kemudian oh ini kayak jadi dokter ya, atau kita pernah lihat di rumah sakit ya, begitu. Nah, itu bisa menjadi settingan kita sebagai harian kegiatan. Dan itu bagian dari belajar di rumah loh. Oke, selanjutnya yang saya bilang di sini adalah membutuhkan peran orang tua yang cukup kreatif. Oke, slide selanjutnya. Orang tua yang cukup kreatif dan orang tua yang memang fokus dan mementingkan pada proses perkembangan anak-anak. Nah, gitu ya. Jadi seni pengasuhan ini sebenarnya untuk membangun karakter anak dan tujuan pendidikan adalah mengembangkan fitrah setiap individu. Kita pun akhirnya kembali pada kita tidak boleh memaksakan anak-anak kita. Jadi misalkan mereka masih dominan nih yang otak kanannya gitu ya. Mereka masih mengembangkan itu. Ya, nanti ada masanya. Jangan buru-buru untuk langsung segera, anak saya harus bisa menghitung, anak saya harus bisa membaca. Jangan, karena nanti ada masanya, ayah dan bunda. Jadi mengembangkan sesuai fitrah, ini kita fitrahnya seperti apa? Kita lihat aspek perkembangan dan tahap usianya. Oke, next. Oke, ya, dalam situasi seperti ini, tantangan orang tua pasti sangat banyak. Perubahan semuanya dari segala aspek pekerjaan, lingkungan, situasi rumah, anak yang di rumah seharian begitu ya. Kemudian pekerjaan kita juga yang menuntut kita fokus, kemudian penyelesaian tugas dan tanggung jawab. Nah, bagaimana ini yang terjadi? Perubahan situasi dan rutinitas, adaptasi dan problem solving ini yang dilihat anak. Jadi kalau di rumah memang orang tua sebagai garda terdepan yang menjadi stimulasi anak kita dulu yang beradaptasi pada perubahan situasi ini. Ketenangan, bagaimana mengatasi masalah, bagaimana untuk bisa menyelesaikan ini membuat menjadi tertata gitu ya. Nah, ini saya sih mau titip sama orang tua yang masih bekerja dan memang pekerjaan itu juga cukup sangat menunggu begitu ya tanggung jawabnya. Children are not a distraction from more important work. Tapi they are the most important work. Jadi tugas yang paling utama kita kembalikan adalah kembali ke keluarga dan anak-anak. Kenapa begitu? Karena jangan terlena sama anak usia dini. Semakin lambat kita mendidik anak, semakin berat beban yang harus kita pikul karena kita terlambat. Kita harus terlebih dahulu merobohkan dan membersihkan tumpukan karakter yang menutupi fitrahnya. Setelah itu barulah kita bisa mengembangkan potensi buah hati sesuai apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang saya bilang tadi, masa usia dini adalah masa mengembangkan fondasi karakter anak. Oke. Baik. Saya rasa sudah mau selesai. Situasi pandemi ini adalah bagian dari ujian atau cobaan dari Allah. Maka orang tua ambil peran bijaksana dan berpikir mengambil tindakan positif, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir yang berlebihan. Kita menambah dalam situasi yang seperti ini, tetap jaga kesehatan dengan memperkaya pengetahuan dan penanganan. Jadi untuk mengatasi rasa kekhawatiran, kecemasan, karena itu bisa nular ke anak-anak ya ayah bunda. Nanti anak-anaknya nggak mau keluar dari rumah kalau ada suatu hal yang memang orang tua pun juga sangat-sangat khawatir begitu ya. Ini bisa nular kegalauan orang tua. Kayak kita perkaya pengetahuan dan tahu cara penanganan, insya Allah itu juga akan bisa mengatasi problem solving yang dihadapi. Oke, mungkin materi saya udah mau selesai, ini sudah terakhir. Next. The sign of great parenting is not the child behavior, but the parent behavior. Jadi orang tua dulu yang menata perilaku, mengatur, mengelola emosi, mengelola situasi atau rutinitas yang perlu dilakukan di rumah. Sehingga kalau kita tahu apa yang perlu kita lakukan untuk anak usia dini, pendidikan anak, mengasuh anak, sehingga kita bisa optimal untuk mengembangkannya. Begitu. Baik, saya bisa kembalikan kepada Ustazah Ratna.
Terima kasih Ustazah Irma. Masya Allah, Ayah Bunda masih setia bersama kami ya. Demikian tadi paparan luar biasa dari Bu Irma Dianita yang sudah menjelaskan, mencerahkan mudah-mudahan untuk yang bergabung di Zoom meeting pagi ini, bagaimana latar belakang, kemudian pendidikan anak usia dini tetap harus jalan, walaupun di masa pandemik. Nah inilah tentunya perlu peran orang tua untuk keterlibatannya. Terima kasih Ustazah Irma, luar biasa materinya. Baik, Bunda, sebelumnya kami telah membagikan form pertanyaan. Beberapa pertanyaan sudah masuk kepada kami. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Insya Allah nanti akan ditanggapi oleh Bu Irma. Untuk kesempatan yang pertama, pertanyaan dari Bunda Elisa Maya. Bunda dari Ananda Areski, kelas TKA. Intinya adalah pertanyaannya, bagaimana cara menyiasati agar anak tidak bosan di rumah, Bu Irma? Karena ini masa belajar di rumah sudah dimulai sejak bulan Maret. Mohon penjelasannya. Monggo, Bu Irma. Iya, jadi memang tantangan besar di mana kita ada keterbatasan aktivitas gitu ya. Yang aman adalah di rumah ataupun yang tidak jauh dari rumah, dan kita memperhatikan juga segi keamanan lingkungan, jarak juga, bagaimana kalau di luar mungkin lingkungan terlalu mepet, mungkin ya akhirnya di rumah. Nah, varian apa yang membuat anak akhirnya tidak bosan? Nah, begini Ayah Bunda. Bosan ini memang kita perlu tahu nih, bosannya karena efek menunggu dalam ketidakjelasan, atau bosannya yang ditularkan dari orang tua yang memang kita ini harus ngapain ya gitu ya, atau bosannya ini memang sudah berbagai macam permainan yang sudah dilakukan anak sehingga mereka ingin varian yang lain gitu. Oke, kalau saya dari ketiganya situasi tersebut, kalau boleh saya menyarankan dibuat aja rutinitas atau jadwal rencana kegiatan. Jadi misalkan nih, kalau kita sebelum COVID-19 kan ada nih, besok hari Sabtu kita mau ke sini loh gitu. Itu membuat anak-anak semangat dan menunggu hari Sabtu minggunya bersama ayah bunda. Begitu juga dengan saat ini. Saat ini adalah setiap hari kita mulai untuk merencanakan kegiatan. Esok kita mau ngapain ya gitu. Jangan panjang-panjang karena anak-anak usia dini ini kan memorinya mereka masih agak pendek ya tentang fokusnya, sehingga besok kita bikin ini yuk sama mama, atau besok ajak papa, besok kita mau mainan yang ini aja kali. Ide-ide itu bisa kita cari dari berbagai macam media ataupun dari buku cerita nih misalkan. Kita bisa mengambil materi-materi atau tema yang ada di buku untuk menjadi ide inspiratif kegiatan kita sih sebenarnya. Jadi buat rencana kegiatan esok hari yang memiliki gambaran aktivitas apa saja yang bisa dilakukan, ataupun kita bisa melakukan gini, gantian permainan, bongkar mainan yang lama maupun yang rusak juga boleh, memperbaiki mainan mungkin jika ayah bisa, ataupun bunda hanya pun mengelem ataupun membantu apa. Ini yang akhirnya kita bisa reschedule ya, tapi menggunakan kembali mainan yang ada, mainan yang lama. Jadi tidak hanya gadget. Sebenarnya gadget itu pun juga membuat rentan fokus anak semakin pendek. Mereka dibilangnya sebenarnya membunuh waktu atau sebenarnya bosan sebenarnya. Jadi akhirnya main gadget. Padahal banyak yang tidak terstimulasi. Jadi gadget untuk selingan, bukan permainan utama. Itu yang mungkin saya mau tekankan. Jadi bahan-bahan yang ada di sekitar itu pun juga bisa jadi stimulasi kreativitas buat anak, dan itu kita jadinya membuat anak juga misalkan kardus mie ataupun galon aqua yang akhirnya jadi tabuh apa kemarin ya kegiatan yang seperti sahur-sahur kemarin. Nah, semuanya ternyata dari barang-barang yang kita miliki bisa jadi musik, alat musik. Nah, itu kan kita varian kegiatan. Oke, begitu sih. Jadi variasi kegiatan yang tadi bisa dibaca lagi slide yang strategi belajar di rumah. Varian kegiatan motorik,
varian kegiatan permainan, bermain peran itu sangat bagus buat anak. Gitu. Baik, terima kasih Saudara Irma. Memang masa belajar di rumah ini adalah masa di mana orang tua meng-create kegiatan yang edukasi untuk anak-anak, sekaligus untuk kelekatan bersama anak dan keluarga. Inilah masanya. Begitu ya. Betul. Tanggapan untuk Bunda Elisa Maya. Baik, dilanjut yang kedua ya, Bu Irma. Mohon maaf, Bu Ratna. Pertanyaan dari... Oh iya, ini ada interaktif. Maaf. Oh iya, Oke, silakan. Iya, masih dengan pertanyaan yang sama terkait kebosanan. Saya juga memiliki masalah yang sama. Monggo Bunda. Untuk solusi yang telah disampaikan oleh Ustazah Irma tadi, sebetulnya kami sudah mencoba. Namun masalah yang pada anak kami ini adalah dia justru bosan terhadap tugas-tugas sekolahnya. Oh. Iya, jadi setiap kali kami tampilkan video atau YouTube-nya dari ustadz-ustadzanya, dia tuh malah apa ini? Nggak mau, bosan. Loh ini ustadznya ini. Oh nggak mau, bosan. Nah seperti itu. Justru dia malah bosan dengan aktivitas sekolahnya, padahal itu yang wajib. Namun ketika dia bermain atau berkreasi seperti yang disampaikan Ustazah Irma tadi, dia respon, tertarik. Tapi ketika dihadapkan dengan LKS, ketika dihadapkan dengan YouTube tutorial dan sebagainya, dia nggak mau. Dan endingnya ketika dia sudah melihat tutorial lewat YouTube, setelah itu selesai atau bahkan sebelum selesai pun akan di-cut dan diganti dengan channel yang dia sukai. Gitu. Jadi motivasi untuk mengerjakan tugasnya ini yang saya agak kesulitan karena sudah lama ini. Mohon solusinya. Oke, baik. Bosan dengan tugas karena yang memang, aduh, aku sepertinya disuruh ya, gitu. Mungkin begitu, tapi ya kita bisa koreksi. Coba, karena tugas ustazah ini sebagai pendidik kan kita menghantarkan bagaimana stimulasi kegiatan. Sebenarnya sih kita memberikan ide kegiatan apa sih yang bisa mengasah anak-anak sesuai dengan tahap usianya. Monggo. Bisa Bunda dulu yang melihat atau tontonan kira-kira apa sih yang dilakukan atau yang dikerjakan anak saya yang perlu dilakukan begitu ya, seperti apa. Bunda dulu yang menonton atau melakukannya. Nah, itu dibuat dalam kemasan bermain, Bun. Maksudnya, Kak, Bunda punya ini loh sekarang. Yuk kita bikin yuk. Nah, mungkin itu nanti akhirnya bisa menjadi bahwa ini tidak sekedar tuntutan sekolah. Jadi mindset anak bahwa ini adalah suatu bermainan yang istilahnya begini, aku kok dipantau terus ya, aku kok harus melakukan ini, padahal mungkin dia punya ide kreativitas lain yang mau dikembangkan nih, Bun. Jadi orang tua dulu yang melihat ataupun mengetahui tugasnya tentang apa sih yang disuruh gitu. Jadi kita melakukannya sebenarnya harus dengan enjoy sebenarnya. Jadi kalau anak nggak enjoy, bukannya kita, lu gimana sih, nah ini nggak, tapi kasih dia kesempatan, oke, kita cari cara lain penghantarannya. Kita pengen tahu apakah mereka bosannya karena disuruh atau karena hal lain begitu. Gitu sih, Bun. Jadi variasi metodenya yang penyajiannya akhirnya yang kita kreatifkan untuk hal lain begitu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Arina. Iya, memang untuk pemberian tugas masa belajar di rumah ini, Bu Irma dan Ayah Bunda, Ustadz Ustazah menyampaikan melihat dulu mood Ananda. Jadi bagaimana ide-ide kegiatan di rumah ini disampaikan Ustadz Ustazah, harapannya anak enjoy melakukan bersama keluarga, dan seperti tadi Bu Irma menyampaikan tidak ada batasan harus ini nih, harus setor sekian, target ini, yang nantinya malah tidak enjoyful learning untuk anak-anak. Okay. Baik, Bu Irma, kita lanjut pertanyaan yang kedua, Bu Irma, dari Bunda Putri, Ananda Ghazi Playgroup B. Bunda Putri ini setiap hari hanya berdua dengan Ghazi di rumah. Di tengah kesibukan beliau, kuliah dan rapat online, sehingga Ananda ini kegiatannya adalah menonton film kartun hingga sampai pukul 12 siang. Setelah lepas pukul 12 siang, Bunda lebih longgar waktunya menemani Ananda untuk bermain dan
berkomunikasi. Pertanyaannya adalah, aman atau tidak ya Bu Irma, Ananda menonton film kartun terus hingga hampir setengah harian? Monggo penjelasannya. Terima kasih. Oke, baik. Aman nggak ya anak nonton kartun seharian gitu? Berarti nggak didampingi ya usia? Oke, kalau boleh saya bilang, kalau tidak didampingi tidak aman sebenarnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu materi tontonan apa yang ditonton anak, apa yang sudah dia terima, dan apa yang sudah dia amati gitu. Jadi kalau bagaimana menyiasatinya ini, sedangkan saya juga masih harus kuliah dan harus rapat nih gitu ya. Sesekali, karena ini kondisi di rumah ya, sesekali pun kita juga bisa mengecek apa sih tontonan apa sih yang dilihat anak gitu ya. Termasuk iklan biasanya. Kadang-kadang karena sekarang ada smart TV, iklan tuh lebih sering ketimbang iklan yang di televisi. Jadi dan itu juga banyak konten dewasanya. Jadi mungkin itu yang kita bisa memilah, mungkin bisa berupa offline, materi apa yang bisa kita kontrol sehingga kita tahu apa yang dikonsumsi anak. Kemudian karena efek-efek yang ditimbulkan ini, kalau kita bicara aman atau tidak, kita lihat sementara kalau dia masih bisa dialihkan setelah Bunda selesai kuliah ataupun rapat tadi, setelah beraktivitasnya kita lihat ketika memang dialihkan dengan permainan lain, apakah masih tertarik gitu ya. Jadi dia sangat-sangat sulit nggak ya dijauhkan dari tontonannya ini gitu. Karena kita bisa tahu jangan sampai kecanduan juga gitu. Kemudian ada efek yang selanjutnya adalah jangan sampai dia juga jadi akhirnya terkurangi untuk interaksinya dengan lingkungan sekitar. Ya mungkin kalau dipanggil akhirnya jadi terlalu fokus gitu ya. Mungkin kalau pas lagi asik-asiknya nonton gitu film yang disenangi, mungkin dia akan kita bisa manggil 3 kali, 5 kali baru noleh gitu ya. Nah, kita mungkin boleh mendekatinya dulu atau hadir di depannya, halo deh, sambil nonton TV apa nih gitu. Jadi agak diganggu dikit lah, tapi ganggunya ya mungkin kita itu ganggu yang melakukan interaksi. Kemudian jangan sampai juga ketika kita melihat mungkin ada tanda-tanda di mata biasanya yang kedip ini. Kalau zaman dulu saya mungkin juga ada sih, tapi mungkin karena efek gitu ya. Tapi kalau saat ini layar itu juga membuat mata lelah, jadi sehingga kadang-kadang ada keringnya air di mata ini, sehingga kadang-kadang anak jadi sering kedip-kedip. Nah itu bahaya, berarti dia sudah terlalu sering terpapar oleh tontonan layar gitu ya. Kemudian nanti untuk aktivitas yang bermain akhirnya aduh males deh gitu ya. Jadi judulnya sih biasanya aduh bosen, aduh capek, aduh begini. Nah, ini yang kita bisa motivasi anak-anak untuk bahwa berarti permainan atau tontonan gadgetnya ini sudah kebanyakan, cari alternatif lain gitu. Itu sih, Bun. Dan tadi ada ada aturan bagaimana usia anak yang untuk terpapar layar. Itu bisa menjadi patokan juga karena itu dari WHO dan APA gitu. Baik, Bu Irma. Terima kasih untuk penjelasannya. Ini yang ketiga, Bu Irma. Terima kasih untuk Bunda Erma, Bunda dari Ananda Zaki, TKA. Ini menyampaikan pertanyaan, Ananda ini mau diminta belajar sambil nonton YouTube, Us. Nah, ini bagaimana sih cara mendisiplinkan anak, terutama untuk melaksanakan tugas-tugas kegiatan selama belajar di rumah? Begitu, nggih, Us? Monggo saja untuk tanggapannya. Oke, kalau kita bicara disiplin berarti bicara konsisten. Sudah konsistenkah orang tua menerapkannya? Nah, bagaimana bisa konsisten, Bu? Orang diajak aja susah gitu ya. Orang diminta kerjasama aja masih susah gitu. Nah, kita kunci disiplin positif ini memang berawalnya dari komunikasi. Komunikasi yang hangat dan dilakukan secara konsisten itu untuk anak usia dini akan memudahkan dia untuk berproses, kita bilang bermain atau belajarnya ya. Sehingga apa yang dilakukan orang tua atau orang tua ini sebagai panutan dan bimbingan itu yang masih diperlukan untuk anak-anak. Jadi bagaimana mendisiplinkan anak-anak? Pakailah
cara komunikasi dan memaparkan tentang perilaku apa sih, kenapa sih kok kita melakukan ini, atau yuk kita sama-sama melakukan ini, kenapa sih gitu. Jangan lupa setelahnya juga kasih apresiasi supaya menguatkan, dan itu dilakukan konsisten. Jadi kalau misalkan mau mendisiplinkan anak mau sholat gitu ya kita mulai dari kita dulu, ada ajakan. Mereka nggak sholat dulu mungkin masih belum diwajibkan. Jadi tapi bukan berarti terus langsung ya udah kalau gitu nunggu 7 tahun aja kan diwajibkannya nanti setelah kita mau belajar kan. Jangan, mereka perlu stimulasi, jadi bertahap gitu ya, nggak langsung. Jadi ya kita tetap istilahnya memancing anak dengan bimbingan, dengan panutan, lalu kita hantarkan dengan supaya enjoy, kita hantarkan dengan cara komunikasi yang baik, yang positif, yang menghargai anak, yang bisa kasih kesempatan mereka bahwa mereka akan menjadi individu yang besar. Insya Allah mendisiplinkan positif ini malah lebih mudah untuk mereka. Begitu sih Ustazah. Baik ya, tadi juga bisa menanggapi pertanyaannya Bunda Irma agar anak lebih mudah untuk melaksanakan tugas-tugas atau kegiatan selama belajar di rumah bersama keluarga. Bu Irma, ini terbatasnya waktu juga, bagaimana? Okay. Apakah masih dibuka pertanyaan atau bagaimana Bu Irma? Boleh, kalau masih ada pertanyaan, kita tinggal berapa menit? Tinggal 7 menit lagi. Ayah Bunda, monggo kami persilahkan jika masih ada pertanyaan. Nah, mungkin bisa ditambahkan pada pertanyaan yang ini dari yang dilontarkan Ayah Google Form-nya. Mungkin masih ada? Baik. Iya, tadi itu ini Bu Irma. Jadi bagaimana sih kiat-kiat agar anak ini tidak susah untuk melaksanakan tugas-tugas yang diselesaikan di rumah. Itu sih Bu Irma, minta tips and trik-triknya begitu. Monggo Bu Irma. Ya, baik. Ayah Bunda, untuk bagaimana tips and triknya menjalankan tugas sekolah gitu ya. Di mana sebenarnya tugas sekolah ini yang diberikan adalah memang tugas yang bertujuan untuk memberikan ide atau kreativitas membantu orang tua dan anak gitu ya. Sehingga harapannya ini bukan menjadi suatu tuntutan yang harus dilakukan anak dan harus bisa. Bukan. Karena sebenarnya tujuan perubahan perilaku itu adalah proses. Sehingga ketika memang kita sudah hantarkan nih, atau mereka kurang tertarik. Nah, cara mancingnya adalah, ayo toh dikerjakan. Bukan, tapi cara mancingnya adalah, wah kayaknya ini adalah kegiatan yang mungkin kita bisa cari yang lain nih. Apa ya? Tentang apa ya? Gitu. Apa yang diasah ya? Nah, mungkin dia bisa cari, punya ide kegiatan apa nih hari ini? Boleh, kalau mau si anak mau melakukan ide kegiatan lain, silakan gitu. Kita memancingnya dengan coba Bunda mau main dulu. Jadi ayah Bunda dulu yang melakukan. Jadi untuk anak usia dini memang biasanya mereka kalau yuk kita main gebuk-gebuk ini yuk gebuk sahur. Gebuk patrol, Ustazah. Gebuk patrol. Gebuk patrol. Itu seperti apa ya gitu. Karena kan mereka masih harus menangkapnya secara konkret gitu ya, harus secara real gitu. Apa sih kayak gitu. Jadi mereka kadang-kadang bagi anak yang punya karakter yang memang enggak mau gitu. Nah, kita dulu yang melakukan. Mereka tidak tertarik baru, oke, kita cari kegiatan lain. Hari ini si ini maunya yang mainan ini, silakan aja gitu. Karena yang penting dipentingkan adalah kenapa kok kita masih memberikan rutinitas atau stimulasi tugas. Karena yang penting sebenarnya adalah anak masih mempunyai pola kapan sih menentukan belajar, kapan sih anak ini bisa melakukan, kapan saatnya dia punya konsentrasi mengasahnya gitu. Jadi tidak libur yang memang kosong waktunya gitu ya. Jadi untuk membangun rutinitas tugas-tugas yang diberikan ini begitu. Baik, Bu Irma. Berarti masih perlu contoh dan keteladanan orang tua ya, Bu Irma ya, untuk mengawal kegiatan anak-anak ini. Kemudian
tidak menutup kemungkinan anak-anak untuk melontarkan ide-idenya, strateginya. Aku lebih suka ini. Jadi ibarat layang-layang, kita ikuti anak dulu, nanti pelan-pelan kita tarik. Seperti itu. Betul. Wah, ini tantangan tersendiri untuk ayah bunda. Betul. Dan sangat penting loh, Us, jangan dibiarkan udah nggak mau, ya udah nggak apa-apa gitu. Karena kadang-kadang ada mindset orang tua yang masih kecil aja, masih mereka itu bermain gitu. Oh jangan, karena ini masanya golden age mereka. Jadi manfaatkan waktu ini, jangan sia-siakan ayah dan bunda. Makanya ketika ayah dan bunda memang masih punya kesibukan dan lain-lain, tetap fokus pada proses pengembangan anak usia dini ini, ayah. Baik, iya. Ayah bunda, terima kasih masih setia bersama kami. Kalau bisa saya simpulkan, tadi pemaparan dari Bu Irma Dianita, bahwa masa usia dini ini adalah masa golden age. Bagaimana memanfaatkan belajar di rumah ini untuk membangun kelekatan anak dan keluarga. Karena memang waktunya dari pagi hingga pagi lagi ini bertemunya dengan keluarga. Marilah bangun kelekatan itu. Kemudian kerjasama pihak rumah maupun sekolah juga perlu untuk disinergikan. Dalam arti sekolah memberikan tugas-tugas, ide-ide kegiatan yang bisa dilakukan ayah bunda di rumah. Tetapi pelaksanaannya harus melihat mood Ananda, menjaga enjoyful learning-nya, tetap memberikan kesempatan anak untuk melontarkan ide-ide, strategi, hal-hal yang mungkin untuk menuju ke arah tugas itu lebih menyenangkan. Begitu. Kemudian yang kedua, kita juga perlu strategi belajar. Terima kasih Bu Irma untuk anak usia dini. Bagaimana proses pembelajaran itu tidak hanya rutinitas ketika tugas itu saja, tetapi sebagai habit atau adab yang baik. Harapannya setelah pandemi ini sudah muncul habit-habit yang baik pada anak terkait dengan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ustazah dari rumah, begitu ya. Kemudian kegiatannya perlu variasi, baik itu fisik, anak juga aktif bergerak untuk kelincahannya. Perlu juga diberikan bermain peran. Wah, ini untuk seni dan kreativitasnya. Dan seni pengasuhan ini sebagai suatu fitrah setiap anak. Jadi tips and triknya orang tua ini juga perlu untuk menyesuaikan dengan kondisi Ananda di rumah. Dan pendidikan anak usia dini harus tetap berjalan walaupun di masa pandemik COVID ini. Jadi perlu sinergi antara orang tua dan ustadz, ustazah di sekolah. Kemudian yang tak kalah penting ayah bunda, pengelolaan emosi ayah bunda, harapannya tetap berpikir positif karena kecemasan, kekhawatiran itu yang berlebihan akan menular ke anak. Bagaimana peran kita sebagai orang tua untuk menularkan kenyamanan, kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, sekaligus membangun problem solving kepada anak di masa pandemik ini adalah pembelajaran bagaimana untuk mengajarkan anak-anak kemampuan memecahkan masalah. Tentunya disesuaikan dengan tahapan perkembangan yang bisa diterima logika anak-anak. Begitu ya Bu Irma. Mungkin ayah bunda tetap keep healthy and happy. Benar. Ya. Betul. Ya, begitu Bu untuk parenting ini. Ini kebetulan ada Bu Ika Yuniar, mungkin mau menambahkan. Belum Bu Ika, Assalamualaikum. Bu Ika Yuniar, monggo. Apa yang ditambah ya? Sudah lengkap menurut saya. Terima kasih Bu Irma. Cuman memang kalau boleh bagi tips aja selama kita di rumah ini, yang pasti yang harus diturunkan adalah standar kerapian rumah, gitu ya. Supaya ibu-ibunya nggak tambah stres, gitu ya. Jadi kita harus apresiasi anak-anak kita. Saya sendiri merinding ya ngelihat di perumahan saya sendiri aja, yang biasanya anak-anak itu setiap sore yang usia TK, SD itu sepedaan, main sama temen lari-larian ya, main otopet dan sebagainya. Yang sekarang tuh nggak kelihatan sama sekali, udah 1 bulan lebih ya. Artinya saya nggak bisa bayangkan gimana rasanya anak-anak itu, kita aja yang sudah dewasa dan memang mau nggak mau harus bisa ngatur emosi sendiri ini.
pegel-pegel semua badannya ya, ini saya gitu ya, mungkin karena umur juga ya. Jadi badan ini rasanya udah pegel-pegel semua, apalagi anak-anak ini gitu. Artinya maksud saya mungkin kalau mereka secara energi mungkin masih luar biasa, tapi gimana rasanya energi yang segitu luar biasanya tapi harus dibatasi dengan kondisi ini ya. Belum lagi ya nun sewu, kita juga harus sama-sama berempati bahwa tidak semua rumah juga banyak ruangannya begitu ya. Ada juga yang memang lingkungannya juga ruang privasinya juga cukup terbatas. Jadi maksud saya intinya saya mau ngajak teman-teman Bapak Ayah Ibu sekalian di grup ini untuk kita juga berempati sama anak-anak ini. Luar biasa kalau mereka sudah bisa bekerja sama aja. Udah itu apresiasi tertinggi buat mereka gitu ya. Artinya mereka udah jadi pribadi yang luar biasa kompromis gitu sebenarnya ya. Nggak setiap hari nangis, minta ini, minta itu lebih penting. Maksud saya lebih penting untuk diapresiasi daripada pusing karena target tuntutan tugas sekolah. Yang perlu kita samakan persepsi di sini adalah insya Allah saya yakin teman-teman ustadz-ustadzah dari Saim itu memberikan aktivitas bukan untuk menjadikan ayah dan bunda stres, tapi lebih untuk memberi variasi aktivitas anak-anak. Artinya kalau target itu tidak tercapai sudah jangan menjadikan persoalan baru gitu ya. Artinya insya Allah kita akan bisa dengan optimisme kita bersama kita akan bisa menukar itu dengan aktivitas berikutnya gitu ya. Artinya maksud saya insya Allah anak-anak ini waktunya nggak akan nggak akan terbuang percuma karena mungkin misalnya tidak bisa mengejar tugas-tugas yang atau aktivitas-aktivitas yang di-create-kan oleh ustadz-ustadzah berusaha dititipkan pada ayah bunda untuk distimulasikan. Tenang aja. Jadi aktivitas anak-anak ini masih akan bisa kita gantikan dengan aktivitas yang luar biasa berikut-berikutnya. Jadi udah kalau saya monggo kita apresiasi anak-anak kita semua, kita fokus pada bagaimana mengajak mereka bekerja sama dengan nyaman ya, dan kita tingkatkan EQ mereka ketika berinteraksi dengan kita itu menurut saya lebih penting supaya sama-sama sehat secara emosi ya. Oke, salam sehat, semangat, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, yang penting punya Mas ini ya Bu Ika, punya tempat kegiatan bermain ya Bu Ika ya, tidak hanya gadget ya. Ya, pokoknya bermainnya senang aja sama orang tua ya, sama orang tua. Jadi kalau sama orang tua kan walaupun pakai gadget, misalnya pun harus dibantu oleh gadget pun yang penting tadi seperti pesannya Ustazah Irma ya orang tua ikut dampingin. Artinya kalau udah nggak sempet dampingin, wis monggo rumah biar dijadikan perahu jangan ngomong kapal pecah. Kalau pecah kan nggak enak ya, kok kayaknya kok berantakan. Tapi itu perahu mereka gitu, jadi biar aja mau bikin kemah, mau bikin jadi pasar tumpah gitu istilahnya ya di ruang tamu udah nggak ada tamu ini gitu kan. betul Ika. Matur nuwun. Setuju. Iya, semakin lengkap ya dengan Bu Ika Yuniar. Matur nuwun Bu Ika. Jadi ilmu bagi kami semua pada kesempatan kali ini. Monggo Bu Linda, Ustazah Linda. Terima kasih buat ayah bunda. Saya membuka dan menutup saja. Alhamdulillah acara ini dengan lancar. Terima kasih Bu Irma. Terima kasih Ustazah Ratna. Terima kasih. Ika Yuniar. Terima kasih buat para bunda yang sudah menyempatkan waktunya di sibuk-sibuk. Ada yang di mobil tadi Mas. Ada yang lagi nyetir. Bunda Fitri. Alhamdulillah. Demikian Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Di sesi berikutnya. Terima kasih semua. Dadah ya Bunda. Terima kasih, Us. Sama-sama Ibu. Matur nuwun.